2020 dari Agroteknologi UNAN. Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak telah menyempatkan waktunya memberi kami kesempatan untuk mewawancarai Bapak sebagai wirausahawan yang sukses. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Bona, saya namanya Sulaiman Dasu, Sulaiman namanya, kalau di Minangkabau kita sebutkan. Saya memang mempunyai sebuah fungsi wirausaha mandiri namanya Tikar Ruyung Sulaiman. Tikar produknya, Ruyung bahan bakunya, Sulaiman tukang bikin. Namanya Tikar Ruyung Sulaiman. Nah, kan tadi sebagaimana yang Bapak bilang, nama usaha Bapak kan Tikar Ruyung Sulaiman. Nah, kenapa Bapak memilih Tikar Ruyung ini sebagai usaha Bapak? Apa yang melatar belakangi Bapak memilih usaha tersebut? Kalau seandainya ceritanya memang ada cerita unik di sini. Uniknya seperti ini. Orang tua laki-laki itu kerjanya mengolah batang kelapa dari dulu. Karena Pariaman itu ditumbuhi atau Sumatera Barat itu mulai ditumbuhi dengan pohon kelapa semenjak 200 tahun yang lalu. Itu bibitnya berasal dari Minahasa. Nah, jadi kelapa-kelapa kita itu sudah banyak yang tua dan orang tua dulu memanfaatkannya untuk konstruksi rumah itu seperti itu kan kita lihat sudah rumah dibangunkan dengan pohon kelapa itu bahan bangunan konstruksi atasnya. Nah, dengan itu orang tua saya mengolahnya sih itu dulu yang pertama dengan secara manual, bukan pakai mesin kan. Nah, ibu saya namanya itu kerjanya dulu nganyam tikar pandan. Kalau cerita apa namanya, nah kawin bapak saya dengan mak saya, lahir saya namanya kan tikar batang kelapa, tikar dari produk mak saya, kelapanya dari bapak saya, jadi bukannya tikar batang kelapa. Itu kalau cerita uniknya. Tapi sebetulnya saya itu mengambil dari produk tikar batang kelapa ini adalah inovasi. Saya adalah seorang inovator dari Kota Pariaman yang pernah dulu tahun 2014 menjadi juara satu nasional teknologi tepat guna di Samarinda. Itu saya mendapat piala dan hadiah juga di tingkat nasional. Di situ saya melihat sebuah produk tikar ini yang dibuat orang dari kayu lapas, kayu ramin. Dan saya berpikir karena di kampung saya terus Sumatera Barat ini kan banyak batang kelapa, makanya di situ saya mulai berpikir saya akan bikin di sana dengan batang kelapa. Jadi, makanya saya bikin sampai saya di kampung saya dapat hadiah. Waktu itu saya dapat hadiahnya. Waktu itu juga saya ekonominya mulai habis berubah kan. Kita punya keadaannya agak marak-marit. Ada krisis tentang keuangan. Jadi makanya saya dulu itu berpikir bagaimana caranya saya bisa membangun sebuah usaha dan bisa membantu orang lain. Hanya saya bikinlah tikar batang kelapa dengan modal, cuman saya minta aja bantuan dari bukan ya modalnya cuman bukan nggak ada uang ya ada, cuman nggak modal besar. Tapi sebuah usaha itu bukan berarti tanpa modal tanpa uang, bukan. Tapi kita harus yang paling utama dari sebuah usaha itu adalah tekad kita dan itikat kita itu aja. Jangan dikatakan uang sebuah modal, enggak. Tapi kalau ada inovasi dan imajinasi kita, itulah sebuah modal bagi kita untuk menjadi sebuah sukses. Berarti yang penting kemauan ya Pak? Kemauan. Kalau untuk usaha Bapak ini sudah berjalan berapa lama? Dari tahun 2014, bulan 11 hari Kamis tanggal 14. Detail ya Pak? Saya bikin izinnya tahun 2015. Terus saya daftarkan yang namanya Ruyung Sulaiman. Tikar Ruyung. Tikar Ruyung itu terdaftar di paten. Nah, kalau untuk pemasaran Tikar Ruyung ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sekarang ini kita sudah bisa memasarkan lintas Sumatera Jawa. Ya, dari Aceh sampai ke Lampung, terus Pulau Jawa, sebagian Pulau Jawa, Jakarta. Kalau misalnya untuk ekspor ke luar negeri, Belum
belum ada, tapi saya juga udah banyak istilahnya orang-orang yang menjadi eh, apa namanya mau membawa atau apa jadi under 6 istilahnya kan di bawah nama dia udah banyak pengennya Pak. Belum ketemu bayarnya. Kalau untuk tenaga kerja yang Bapak tuh manfaatkan di wirausaha Bapak ini, apakah dari Bapak sendiri atau dari masyarakat sekitar Pak? Jadi kita memanfaatkan ibu rumah tangga dan pekerja laki-laki 4 orang. Laki-laki 4 orang itu 2 orang pengolah bahan, 2 orang untuk finishing. Perempuan itu saya bagi ada sekitar 5 orang, 10 orang. 5 orang yang untuk melobangi, 5 orangnya untuk merajut, bukan ada dirajut. Dan ada 2 orang lagi pekerja lepas, nggak terikat. Jadi ada 16 orang pekerja saya. Jadi saya kan begini, saya itu selalu memikirkan bagaimana caranya ibu-ibu itu bisa saya manfaatkan waktu luang. Karena waktu limbah itu yang nggak bisa diolah lagi limbah apa? Limbah waktu. Jadi limbah waktu nggak bisa diolah lagi. Yang lain masih bisa diolah. Tapi limbah waktu nggak bisa diolah. Jadi kita manfaatkanlah waktu kita semaksimal mungkin agar tidak menjadi limbah sia-sia. Jadi makanya ibu-ibu itu setelah dia selesai kerja, bersih rumah, ngurus anak, atau masak, cuci, selesai itu dia manfaatkan waktunya sampai jam 5 sore, dia bisa melobang, bisa mendapat gaji sekitar 50.000 per 30 sampai 50. Kalau untuk omset dari wirausaha ini per bulannya bagaimana? Ya kita kan memang kita rata-rata biasanya. Kenapa? Dengan pengalaman saya itu dari bulan 1 sampai bulan 3 itu agak macam. Dari pengalaman dari 2014 sampai sekarang. Jadi rata-ratanya sekitar 300 sampai 500 juta per tahun. Cuman kita misalnya baru karena ini apa namanya generasi pertama. Biasanya sebuah bisnis itu kalau di generasi pertama itu kurang bisa menikmati. Generasi kedua baru bisa menikmati. Jadi kalau nanti ada itu belajar berbisnis, jadi kalau kita membangun bisnis pertama awal itu, apalagi kalau bisnis kita baru, kita hanya bisa merintis awal aja. Jadi generasi kedua kita siapa anak atau cucu kita itulah yang besar. Kalau untuk bahan baku yang Bapak gunakan di wirausaha ini didapat dari mana Pak? Di Pariaman itu, Kabupaten Pariaman atau Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman sudah ada sumel batang kelapa semenjak tahun 2007. Sudah dibangun 2007 sudah ada sumel batang kelapa, tapi belum terorganisir, baru satu-satu, belum dikenal. Tapi setelah gempa bumi melanda Sumatera Barat, baru berdiri banyak itu sumel batang kelapa. Kebutuhan rumah konstruksi bangunan, rumah apa, rumah sementara, jadi sampai sekarang itu sudah banyak berdiri sumel-sumel itu, dan limbahnya itu yang saya dapat untuk membangun dan bikin lingkar batang kelapa, bukan hasil kayu bagusnya. Jadi limbahnya itu kan biasanya untuk kayu api. Nah sekarang saya olah menjadi yang berharga. Makanya istilah saya tadi, bahan limbah, barang limbah menjadi barang mewah. Nah, kalau untuk kelebihan dari produk Bapak ini apa Pak? Jadi saya gini, dalam menciptakan sebuah produk, itu kita harus kita pikirkan persoalannya dulu. Jadi kalau kita nanti anda ini punya bisnis, bikin bisnis, ada ya dulu persoalan apa di daerah sana. Jadi persoalan bagi orang bisnis bagi kita itu harus anda camkan dalam nanti usaha. Persoalan orang selama ini dalam bikin tikar sebuah karpet dulu apa yang lain-lain itu kan persoalannya kan bau, harus dicuci, harus dijemur. Nah produk saya nggak perlu dijemur, nggak perlu dicuci karena dia tidak menyerap air dan tidak menyerap debu.
Itu keunggulannya. Jadi kalau kenapa? Karena dia terbikin dari kayu. Nah, karena kayu itu kadang kita potong kecil-kecil dengan ukuran 7 cm, panjang, tebalnya 8 mili, lebarnya 18 mili. Itu kita potong kecil-kecil. Nah, itu dilobangi, dirajut dengan tali senar nomor 1000. Itulah di situ. Nah, batang kelapa ini uniknya tidak memiliki serat yang sama. Di situ ada seratnya seperti ini, ada yang hitam, ada yang putih-putihan. Dengan itu saya membentuknya sebuah motif. Ya, motif bermacam-macam motif. Berarti motifnya motif alami ya Pak? Iya, kita nggak ada cat, nggak ada apa. Cuman kita catnya cuma dari clear gajah untuk mengkilat. Nah kalau untuk cara pengolahannya Pak? Ya, kita kan yang pertama kita potong-potong dulu kan dari limbah itu yang mana yang kita harus ambil. Makanya kita kan gini, batang kelapa itu bulat, tengah-tengahnya agak berbesar, pinggir-pinggirnya sekitar 5 cm itu ada ruyung yang bagus seperti ini, berkasar yang keras. Nah itulah yang kita ambil, nanti kita belah di mesin, pakai mesin, kita potong-potong dan kita lubangi semuanya pakai mesin. Kalau untuk satu produk itu biasanya siap dalam berapa lama Pak? Kalau untuk satu orang 5 hari. Kalau untuk satu orang. Tapi karena kita bekerja dengan cara regulasi, itu sekitar 15 orang pekerja itu udah siap satu hari ya, ukuran 1,5 atau lebih kurang sekitar 15 meter. Untuk pengolahannya apakah menunggu permintaan dari konsumen dulu baru Bapak buat atau ada stok itu Pak? Ya kalau sekarang kan stok. Sekarang kan gini, kalau kita punya stok orang pesan kan ada langsung. Kalau kita kalau dipesan juga ya Pak ya. Tergantung dengan order apa yang diminta. Order maksudnya karena ukuran itu kan relatif. Mungkin dia bikin 6x6 atau 2x2 atau 10x10 baru kita bikinkan itu order. Kalau yang kita bikin sekarang itu ukurnya udah tertentu, udah menjadi pasar biasa. Selain tikar nih Pak, dari usaha Bapak ini produknya apa saja? Tikar, lampit, mebel. Sekarang ini ada namanya parket semen, parket, rumah panggung. Ada lagi gazebo, kotek. Kalau yang paling laku di pasaran? Kalau yang paling laku di pasaran Pak? Tikar sama mebel. Terakhir nih Pak, motivasi Bapak dalam membangun usaha tikar ruyung Sulaiman ini Pak? Motivasinya kan seperti ini. Yang pertama kita harus melihat lingkungan kita dulu, bahannya dari bahan bakunya apa. Ada nggak? Ada. Makanya termotivasinya di situ. Yang kedua, saya selalu berinovasi bagaimana cara mengatasi persoalan yang ada. Persoalannya apa? Itu makanya tadi maka disitulah termotivasi saya membuat sebuah produk dari batang kelapa ini. Dan apalagi karena dia kan untuk sementara saat ini adalah tikar batang kelapa itu satu-satunya di dunia. Karena boleh buka di Google tikar batang kelapa itu nama saya keluar. Ya kan? Iya Pak. Berarti kan itu satu-satunya di dunia kan. Jadi kan termotivasinya itu adalah saya orang unggulan di dunia itu aja kan. Motivasi utamanya dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Jadi kita itu harus sebetulnya manusia itu ada, kalau saya bilang ini ya, ada pekerja kreatif, ada pekerja aktif, ada manusia kreatif, ada manusia aktif. Itu pasti ada, kalian ini pasti ada semuanya. Iya Pak. Nanti saya bisa lihat di kalian semuanya. Jadi kalau yang aktif seperti ini sifat seperti ini. Orang kreatif seperti ini. Jadi kalau orang kreatif bangun dirinya dengan secara kreatif. Orang aktif bangun dirinya dengan kreatif. Karena orang aktif. Itu aja. Jadi kalau nanti saya lihat nanti mana yang kreatif, mana aktif. Nanti bisa kita target kita itu bisa kita buat sendiri. Tapi kalau kita orang misalnya seperti ini, saya orang aktif, ini target. Karena orang kreatif, ini target. Nah Pak, mungkin sekian dulu wawancara kita hari ini Pak. Semoga dari cerita yang Bapak
ceritakan tadi dapat menginspirasi kami juga, dan dapat kami gunakan Kreatif. istilahnya di masa depan, Pak. Dan kami juga bisa membuka usaha untuk ke depannya. Insyaallah ya. Yang penting kata saya tadi, motivasi diri Anda. Jangan Anda mencari pekerjaan. Bikinlah sebuah usaha, sebuah pekerjaan minimal untuk diri Anda sendiri. Makanya kalau Anda ingin menjadi branding diri Anda sendiri, membranding diri Anda sendiri, jadikanlah diri Anda sendiri. Setelah itu, kenalkanlah diri Anda kepada orang lain, itulah jadi brand Anda. Karung Sulaiman itu brandnya saya kan. Jadi untuk membranding diri sendiri adalah orang-orang yang bisa memotivasi dirinya untuk di brand. Jangan hanya menjadi orang lain. Apa aja yang kita bisa, bikin apa kita bisa. Dan jangan takut. Nah itu aja. Jangan takut. Itu mencoba. Jangan takut. Kalau kita itu gagal itu salah kita itu kan karena kita udah coba. Tapi apabila kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu salah kita. Ya kan? Jadi coba dulu, baru kita tahu. Terima kasih banyak ya, Pak.